Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Selamat sore, selamat malam kawan, dan selamat menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini kawan dan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya kita akan tetap diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Semoga ibadah dan kegiatan kita di bulan Ramadan ini selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti yang saya sebut tadi kawan, saya akan mencoba mengulas title Tuesday untuk seri minggu ketiga bulan Maret ini kawan, dimana untuk sesi pertamanya dimenangkan oleh Dali Dubov bersama dua pemain lainnya kawan dengan skor yang sama 9,5 poin dari 11 game yang mereka mainkan kawan. Ada juga Magnus Carlsen bermain di sesi pertama dan sesi keduanya kawan. Untuk sesi pertama posisi Magnus Carlsen kurang bagus kawan. Saya lihat tadi di posisi agak bawah posisinya, di bawah Jan Christoph Ruda, ada di posisi ke-31 kawan di sesi pertama dengan 7,5 poin. Mengalami dua kali kekalahan kawan. Kalah dari FIDE Master kawan di babak keempat dan kalah juga oleh David Navara di babak ke-10. Nanti kita akan lihat bagaimana seorang Magnus Carlsen ini kalah oleh FIDE Master dalam permainan Blitz 3 menitan kawan di babak keempat ini. Tadi di kolom komentar ada juga yang menyarankan kawan-kawan untuk melihat permainan salah satu pecatur Indonesia, pecatur wanita, yaitu Diajeng Teresa Singgih. Tadi saya lihat ada di posisi 260-an kawan, sedikit di bawah Alireza Firosa. Ya, coba lihat tadi saya lihat ada di posisi sekitar sini, 260 sekian. Coba lihat ke bawah lagi kalau ada bendera Indonesia, yaitu bendera pemain kita kawan. Kalau tidak saya lihat 360-an, bukan 260-an tapi 360-an kalau saya tidak salah. Ya, di bawah Alireza. Di sesi pertama Alireza ini hanya bermain 4 game saja kawan. Mungkin dia merasa sudah kalah 2 game, jadi dia tidak melanjutkan game-game berikutnya. Nah, ini dia bendera Indonesia. Diajeng Teresa Singgih kawan, bermain selama 8 game kawan dan mendapatkan 2 kali kemenangan saja di babak ke-9 dan di babak ke-8. Dan dia sempat bermain melawan Alexandra Botes. Tadi sudah saya lihat gamenya kawan, cukup bagus permainan Diajeng Teresa Singgih, tapi sayangnya dia kalah waktu atas Alexandra Botes ini. Mungkin besok akan saya kasih gamenya kawan, kita akan ulas besok gamenya Teresa Singgih ini melawan Alexandra Botes, yaitu Ratu Streaming kawan. Tapi terlebih dahulu kita akan nikmati permainannya Magnus Carlsen. Tapi sebelum itu kita lihat di sesi keduanya yang dimenangkan oleh Alireza Firosa bersama dengan Vladimir Kremnik kawan dengan 9,5 poin. Sedangkan Magnus Carlsen sendiri di sesi kedua ini berada di posisi kelima mendapatkan 9 poin kawan dan mengalami satu kekalahan di babak ke-7 ini oleh Parham. Kita tidak mengulas kekalahan atas Parham ini, kita akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang kalah dari seorang FIDE Master. Di sini Carlsen pegang putih mengawali pembukaan dengan Nimzowitsch Larsen attack. Dan saat menghadapi permainan seperti ini, saat lawan bermain dengan pion-pion sayap-sayap kawan, baik sayap kiri ataupun sayap kanan, berarti memberikan kesempatan bagi kita untuk bermain dengan pion-pion pusat kawan. Pion E5 pilihan utama, pion D5 pilihan kedua kawan. Pilihan nomor 3 kuda F6. Inilah yang dipilih kawan, pion E5 oleh FIDE Master Ulukbek Tilyaev. Namanya cukup sulit kawan, pecatur asal Uzbekistan ini. Dan Carlsen melanjutkan jalur utama gajah B2 kuda C6 pion E3 kuda F6. Dan di sini yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah gajah ini kawan, bergerak ke petak B5. Idenya simpel, sikat kuda bisa mendapatkan pion pusat. Kebanyakan diantisipasi dengan langkah gajah bergerak ke petak D6 untuk melindungi pion ataupun dengan pion D6 kawan. Jika dengan pion D6 kawan, kelanjutannya akan jadi seperti ini. Kuda G berkembang ke petak E2, gajah D7, rokade, gajah E7. Mungkin di sini berlanjut dengan pion C4, mundur stockfish atau pertukaran langsung. Tapi yang paling banyak dimainkan di game-game terdahulu bermain dengan pion pusat D4. Kembali lagi ke langkah aslinya, Magnus Carlsen memilih kuda F3 terlebih dahulu, memberikan kesempatan ataupun taktik ini adalah taktik provokasi, memprovokasi pion E4. Dan inilah pilihan utama, pilihan terbaik kawan. Pion E4 dimainkan oleh Ulukbek. Kuda D4, kuda pukul kuda D4, gajah ambil balik kuda D4. Dan di sini hitam melindungi pionnya kawan, memperkuat posisi pion pusatnya, membuka akses gajah terangnya segera berkembang.
Ditantang oleh Carlsen dengan pion C4, ditolak dengan pion C6. Tetap ingin mempunyai kontrol petak pusat dengan pion-pionnya. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C3 dan pion A6 untuk menghentikan potensi kuda manuver kawan. Jika didahului dengan pion C pukul pion D5, kuda mempunyai petak yang bisa dihinggapi, oleh karena itu dihentikan dengan pion A6 ini. Dan Carlsen melanjutkan pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D5, dan tetap kawan, kuda sudah tidak bisa lagi menghinggapi petak B5 ataupun gajah. Carlsen menantang pion F3 kawan, ditolak dengan gajah E7, dan di sini Carlsen juga tidak melanjutkan baku hantam. Di sini kawan, Stockfish juga menyarankan baku hantam tak ada masalah untuk sementara waktu, tentu diambil balik menggunakan pion D. Hitam tetap mempunyai pion yang mengganggu kawan. Mungkin di sini gajah E2 persiapan rokade di langkah berikutnya. Tapi kita tidak melihat permainan ini dari Magnus Carlsen kawan, bermain dengan gajah E2 terlebih dahulu, rokade oleh kedua pemain, barulah hitam mendahului pion E pukul pion F3. Gajah ambil balik pion F3. Kalaupun kalian mengambilnya menggunakan benteng, ini juga menurut Stockfish juga tak ada masalah kawan. Mungkin nanti diikuti dengan kuda E4 menantang pertukaran kuda. Di sini hitam akan tetap mempunyai pion yang mengganggu juga di petak-petak terang ini nanti. Carlsen memilih ambil balik menggunakan gajah untuk tetap mengontrol peta E4 ini dari aktivitas kuda kawan. Gajah E6 melanjutkan pengembangan, dan di sini menteri bergeser ke E1 mencoba keluar kawan, apakah ke petak G3 ataupun ke petak H4 nanti. Benteng C8 tadi juga ada pilihan benteng langsung digeser ke C1 sebelum memainkan menteri ke petak E1 ini. Carlsen mengeluarkan menteri ke G3, raja bergeser ke H8, langkah yang cukup natural, yang cukup logis, simple kawan untuk menghindari lajur G yang sudah dikontrol oleh menteri ini. Karena ada ancaman di sini kawan, juga ada ancaman di sini, ini juga bisa merepotkan kawan bagi kuda yang ada di peta F6 nanti. Oleh karena itu raja langsung bergeser menghindari lajur G ini. Carlsen melangkah kuda E2, persiapan manuver kawan, mencoba mendekati area pertahanan hitam dengan para perwiranya. Di sini gajah D6, kuda F4, blokade ancaman dari gajah gelap, tapi memberikan kesempatan bagi hitam menusuk dengan bentengnya di baris kedua kawan. Benteng hitam C2, di sini gajah D1, lanjut Carlsen ancam benteng, mengorbankan pion D2-nya kawan. Kalau di sini tadi Stockfish menyarankan kunci terlebih dahulu benteng dengan gajah C3 kawan. Nanti ada kesempatan gajah bergerak ke petak D1. Jika saya lanjutkan sedikit kawan, kalau di sini bukan menteri ke petak D7 tapi menteri ke petak E7, saran dari Stockfish. Kalau ada gajah D1 di sini kawan, benteng akan sikat gajah C3. Mungkin unggul kualitas perwira, tapi Stockfish di sini menyatakan hitam baik-baik saja kawan. Bahkan hitam sedikit dinilai oleh Stockfish lebih unggul ketimbang putih. Ya tentu jika dilanjutkan maka keunggulan akan lebih jelas. Tapi kalau saya lanjutkan sedikit kawan, mungkin nanti akan tambah panjang variasinya. Jadi saya lanjutkan gajah D7 saja untuk menghindari kuda ini nanti kawan, ataupun nanti reposisi ke diagonal ini. Kalau menghindari kuda ini jelas masih ada gajah, tidak mungkin jadi gajah ini direposisi ke depannya nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya dari Magnus Carlsen, memilih gajah D1 serang benteng, menyerahkan pion D2-nya kawan. Benteng ambil pion D2. Gajah C3, inilah taktik dari Magnus Carlsen, mencoba menjebak benteng ini kawan, menyerahkan satu pionnya tadi. Dan di sini ada pilihan bagi hitam dengan pukul kuda ini kawan terlebih dahulu, agar nanti kalau benteng ini bergerak ke petak D3 tidak ada gangguan. Tapi menurut Stockfish ini juga kurang bagus. Coba lihat parameter ini naik kawan ke atas punyanya putih. Ataupun benteng ini langsung bergerak ke petak D3. Inilah yang dipilih oleh hitam kawan. Dan di sini Carlsen pukul kuda yang ada di petak F6 dengan gajah gelapnya. Berharap diambil oleh menteri kawan, tapi hitam tidak ambil dengan menteri, ambilnya menggunakan pion G, mempunyai lajur G yang bisa diisi oleh benteng ke depannya kawan. Kalau tadi diambil oleh menteri, maka ada kuda ambil benteng di sini kawan. Discover juga di sini ancaman dari benteng putih, walaupun dia juga terkena ancaman dari gajah gelap. Jadi kemungkinan menteri ambil benteng, tapi tetap nanti kawan putih akan unggul satu kuda kawan, satu perwira putih bisa menang. Oleh karena itu, ambil balik gajah F6 ini dengan pion G, dan di sini gajah C2 tidak terburu-buru ambil benteng karena posisi kuda juga dalam tawanan gajah gelap.
Benteng bergeser ke D2. Carlsen meluncurkan gajahnya kali ini kawan. Ambil pion H7. Taktik pengorbanan yang luar biasa dari Magnus Carlsen untuk membuka ruang atau membuka raja ini sampai telanjang kawan. Diambil oleh raja. Tak ada pilihan terbaik lainnya kawan. Dan di sini menteri H4 skak, raja G8. Carlsen tidak melangkah kuda mencoba lompat ke petak H5. Memilih mencoba ambil materi, mengancam benteng kawan, melewatkan langkah emasnya. Dan sekarang permainan dalam posisi level lagi kawan, posisi seimbang. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini, langkah emasnya adalah kuda ke H5. Coba ambil pion ini kawan dan memberikan ancaman serius, ancaman skakmat. Jadi benteng hitam ini akan digeser, memberikan ruang pelarian bagi raja. Kalian ambil dengan kuda skak garbu benteng juga. Raja bergerak ke petak F8. Kalian tak perlu terburu-buru ambil benteng, cukup memberikan ancaman serius, ancaman skakmat. Kuda bisa bergerak ke petak H7. Jadi raja ini akan lari kawan ke petak E7. Sekarang ada discover check kawan. Tak perlu diblokade, tapi kuda nanti mendapatkan benteng yang ada di petak D2. Raja bergeser, kalian bertukar menteri terlebih dahulu kawan. Diambil balik, barulah ambil benteng D2 dengan kuda. Kalian unggul kualitas perwira, tapi juga dengan kekuatan sepasang gajah ini juga bisa merepotkan kalau tidak berhati-hati kawan. Tapi di sini putih masih unggul beberapa pion dan ada 2 pion yang cukup menakutkan di sisi kanan. Putih masih bisa menang dengan permainan seperti ini. Carlsen melewatkan langkah itu kawan, mencoba mengejar benteng dengan menteri E1 dan permainan kembali level setara kawan dalam posisi remis. Di sini benteng C2 menghindar. Dan di sini Carlsen melangkah menteri G3 skak, raja H8. Dan Carlsen di sini kawan mencoba memberikan ancaman skakmat dengan benteng F3. Tapi ternyata benteng F3 ini adalah langkah blunder. Di sini satu-satunya cara bagi putih agar tidak kalah adalah bermain remis dengan melakukan skak-skak yang berulang kawan. Menteri H4 skak, menteri G3 skak, dan seterusnya remis. Carlsen tidak ingin remis, mencoba menang, benteng F3 dimainkan. Benteng E8 memberikan kesempatan bagi hitam, memberikan ruang bagi raja. Menteri H4 skak, raja G8. Di sini menteri H6 mencoba membatasi pergerakan raja kawan, tapi langkah ini langkah yang kurang tepat dan menurut Stockfish langkah blunder. Memang sangat logis memberikan kesempatan ancaman di sini nanti. Kalau Stockfish pada posisi ini kawan menyarankan benteng bergerak ke petak D1 kawan, atau kuda ini bergerak ke petak H5 terlebih dahulu. Tapi yang paling logis adalah kuda H5 ketimbang benteng ini juga fungsinya tidak terlalu signifikan apakah ke D1 ataupun ke petak E1 kawan. Tadi Magnus Carlsen memilih menterinya bergerak ke H6 membatasi ruang gerak raja dan ancaman ini bisa diantisipasi dengan gajah G4 langkah ciamik kawan, benteng G3, pion F5, pion H3, ada gajah F8 serang menteri kawan dan dijawab dengan menteri bergeser ke H5. Tidak mungkin ambil menteri ini, langkah ilegal kawan karena posisinya kena pin dari benteng dan di sini kawan hitam mempunyai kesempatan dengan blokade kawan. 2 gajah sekaligus, temponya juga menyerang benteng di sini kawan. Jadi tak ada kesempatan ambil gajah secara gratis. Ada tukar tambah nanti dengan benteng yang ada di belakang. Pion ambil gajah G4, gajah ambil benteng A1, pion pukul pion open skak, raja bergeser ke F8 dan menteri bergerak ke H7 lanjut Carlsen untuk memberikan dukungan bentengnya kawan di sini ataupun menteri. Percuma juga kalau menteri ke petak G8 ataukah dengan ide pengorbanan kawan di sini. Kuda bisa bergerak ke sini, membuat pengorbanan jika diambil, maka akses baris ke-7 akan terbuka dan skakmat dengan benteng G8. Itulah rencana Magnus Carlsen. Langkah terbaik bagi hitam adalah melakukan skak kawan, raja bergeser dan kemudian diikuti rajanya bergeser kawan. Kalau seumpama kalian bermain dengan pion B5, anggap saja seperti ini, kuda ini akan dikorbankan. Kalau diambil oleh pion, benteng meluncur skakmat. Jadi diambil oleh benteng di sini tak perlu kalian ambil dengan pion kawan benteng ini. Benteng cukup bergerak ke sini dan bisa mendapatkan menteri nantinya kawan. Itulah rencana Magnus Carlsen dengan menteri H7 ini. Tapi responnya adalah menteri F6 kawan dan di sini pilihan terbaik meluncurkan benteng kawan ke petak G8. Carlsen memilih kuda ambil pion D5 ancam menteri terlebih dahulu. Ternyata langkah blunder lagi. Kalau benteng ini terlebih dahulu diluncurkan kawan, menteri bergerak, maksudnya raja terpaksa bergerak ke petak gelap, barulah kuda ambil pion D5, garbu menteri, garbu raja mendapatkan menteri. Tapi sayangnya Magnus Carlsen tersisa beberapa detik saja kawan, hanya tersisa 2 detikan dia melewatkan langkah itu bermain dengan kuda ambil pion D5.
benteng C1 terlebih dahulu, raja bergerak ke H2 dan menteri A8 kawan. Menantang pertukaran yang sulit ditolak, menteri pukul menteri, diambil balik oleh gajah, menteri H8 dan benteng G4. Di sini saya akan sedikit percepat langkahnya kawan karena poin-poin pentingnya sudah tercover di beberapa langkah sebelumnya kawan. Game ini cukup panjang dan Carlsen di sini masih ngeyel dengan kekurangan atau minus 1 perwira kawan, yaitu benteng. Dia kalah benteng di sini dan akhirnya hitam pukul kuda yang cukup mengganggu, membandel di petak D5, diambil balik oleh pion E. Gajah ambil pion F6 untuk menghabiskan pion-pionnya tadi, sikat kuda yang ada di petak D5. Carlsen masih berjuang kawan dengan sisa-sisa waktunya, berharap juga mungkin menang waktu. Dan Carlsen mendapatkan 1 pion, hitam juga mencoba untuk rebut 1 pion juga. Skak raja bergeser, benteng C3, di sini benteng coba ancam gajah. Gajah ancam benteng kawan, dan di sini Carlsen tidak ambil pion. Ada kesempatan Carlsen ambil pion, tapi pionnya yang di sini juga jatuh kawan. Tapi memilih mengepin gajah dengan benteng C6-nya, pion A5, raja E4, gajah B4, menantang pertukaran ditolak Carlsen. Di sini benteng ambil pion B3, Carlsen kehilangan 1 pion lagi dan pionnya Carlsen sudah bersih kawan. Tapi Carlsen masih ngeyel saja di sini kawan, berharap menang waktu, tapi percuma juga kawan. Permainan makin sederhana, tidak ada kekomplekan di sini, jadi tidak akan membutuhkan waktu berpikir yang terlalu panjang dalam permainan yang sederhana ini. Permainan ini terbilang panjang kawan, berakhir di langkah ke-69 saat Carlsen ini menyerahkan bentengnya di langkah ke-69 di petak A5 ini. Setelah bentengnya jatuh, sudah menyerah dia di langkah ke-69. Itulah kawan kekalahan Magnus Carlsen atas FIDE Master. Sebetulnya permainan Magnus Carlsen tadi sangat ciamik kawan, dengan ide pengorbanan yang ada di petak H7 tadi. Langkah keberapa tadi saya lupa. Coba kita mundur lagi kawan. Di langkah ke-21 saat ada benteng D2 ini gajah diluncurkan kawan. Tapi Carlsen di langkah inilah menarik mundur menteri ke petak E1, melewatkan langkah kemenangannya dengan langkah kuda bergerak ke petak H5. Oke, itulah kawan satu game di Title Tuesday yang dimainkan oleh Carlsen. Coba besok saya akan berikan permainannya di ajang Teresa Singgih yang melawan Ratu Streaming kawan, yaitu Alexandra Botes. Semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi dengan ide-idenya bisa memberikan wawasan, memberikan referensi dalam permainan Nimzo Larsen Attack. Kita akan bertemu di video-video berikutnya dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah kawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.